Have you heard about our school's plans to ban smartphone in the school? Yeah? What do you think about it? Well, I think that's fair enough. Why do you think so? You see, smartphones have caused so much trouble in our class. Remember yesterday's history class? Our teacher got very angry because was interrupted by smartphone ringing many times. This might happen again and again. Another thing is, smartphones have caused a kind of stupid competition. What do you mean? You know, everyone seems to compete to have the latest model. Yes, I feel that too. So, it's a good idea if the school doesn't allow students to use their smartphone in school. Welcome back to Mr. Lee channel. Contoh percakapan tadi adalah topik yang akan kita bahas hari ini ya, yaitu bagaimana cara memberi pendapat dan bagaimana meresponnya, entah agree or disagree. Ya, materi ini berkaitan dengan keterampilan berbahasa kita, sama dengan materi sebelumnya ya, atau bisa kalian lihat di sini ya. Oke. Kenapa materi ini penting untuk kita pelajari? Karena dalam percakapan sehari-hari ini sering kita gunakan, baik itu menanyakan pendapat dan memberikan pendapat dalam situasi-situasi tertentu, seperti saat kita beradu argumen, berbagi atau bertukar pikiran, jajak pendapat, ngobrol di kelas atau di kantin ya, dalam sebuah rapat, atau dalam sebuah forum diskusi lainnya. Nah, saat berada dalam situasi-situasi itu, kemudian seseorang bertanya tentang pendapat kalian. Nah, kira-kira apa respon kalian? It is always a good idea to justify your opinions. Don't just say, I agree or I disagree, but say, I agree because I think that blah blah blah. Just explain your reason. Okay, you get my point? Oke, kalau begitu mari kita pelajari caranya dalam materi berikut. Oke, first of all, bagaimana kita menanyakan pendapat atau opinion dalam bahasa Inggris? Nah, ketika kalian ingin menanyakan pendapat, kalian bisa menggunakan ungkapan atau pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama adalah, what do you think of? What do you think about? What is your opinion? What is your point of view? Do you have any idea? What is your comment? Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan pendapat. Tetapi saya rasa cukup dengan 6 pertanyaan ini saja ya, karena ini yang umum digunakan. Oke, kita lanjut, yaitu memberikan pendapat atau dalam bahasa sehari-harinya kasih pendapat, ya kan? Nah, ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan adalah Oke, ada 13 ungkapan ya. Yang pertama di sini adalah in my opinion. I think. I personally believe. As far as I know. Personally, I think. In my view. To my mind. From my point of view, my comment is, what I have in my mind is,
I tend to think that. What I mean is, I strongly believe. Nah, itu dia ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan dalam memberikan pendapat. Oke? Nah, sebagai tambahan lagi, jika dalam memberi pendapat kalian sulit atau kalian tidak punya pendapat yang panjang dan detail, kalian masih bisa memberi pendapat singkat dengan menggunakan adjektif ya, atau kata sifat sebagai poin dari pendapat kalian. Oke ya. Nah, caranya dari semua ungkapan-ungkapan tadi tinggal kita tambahkan kata sifat. Oke. Nah, contohnya, in my opinion, it's wonderful. I think it's fun. I personally believe it's dangerous. Bagaimana? Mudah kan? Jadi tinggal kalian tambahkan kata sifat saja di setelah ungkapan tadi. Oke ya? Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana jika kita merespon sebuah pendapat. Nah, yang pertama di sini adalah agreeing with an opinion atau menyetujui sebuah pendapat. Nah, ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan dalam menyetujui atau sepakat ya dengan pendapat dari orang lain adalah of course, that's absolutely right. I think so. Oh, I see. I agree. I never thought of that. I see what you mean. That's a good point. I agree with. Neither do I. I feel that too. That's just what I was thinking. Oke, itu dia ya. Ungkapan yang bisa kalian gunakan. Nah, lalu jika kalian tidak sepakat dengan sebuah pendapat ya, atau disagree with an opinion, gunakan ungkapan berikut ini ya. Yang pertama adalah I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure, but I could be wrong, but I disagree with you. I don't believe that. By this, I mean, I think you are wrong. That's not the same thing. It's not justified to say so. Oke, itu dia ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan jika tidak menyetujui pendapat dari orang lain. Oke ya, jadi saya harap kalian bisa menghafal ungkapan-ungkapan dari meminta, memberi, menyetujui atau tidak menyetujui semua pendapat. Itu kalian bisa hafal ya. Meskipun tidak semuanya, tetapi beberapa yang bisa
kalian hafal atau yang kalian suka ya. Tinggal kalian pilih yang mana yang kalian mau gunakan. Oke ya. Oke, itu dia penjelasan tentang opinion atau pendapat. Semoga kalian paham dan bisa mengaplikasikan ungkapan-ungkapan tadi ya. Oke, sebelum saya akhiri, silakan kalian tonton lagi dan analisa kembali contoh percakapan dalam video di awal tadi ya. Jika ada ungkapan dalam menanyakan pendapat, memberi dan merespon pendapat, silakan tulis apa ungkapan tersebut ya. Kalian boleh tulis di kolom komentar, oke? Dan juga jika kalian jika kalian punya pertanyaan-pertanyaan mengenai materi ini, silakan kalian tulis juga di kolom komentar, oke? Tunggu materi lainnya ya di next video. See you.